Setelah kepala sekolah menyelesaikan perencanaan program di satuan pendidikannya, saya kerap menemukan kepala sekolah dampingan yang kebingungan dalam melaksanakan program kerja sesuai rencana. Sebagai pengawas, saya tidak boleh berdiam diri, termasuk dalam pendampingan pelaksanaan program. Saya juga harus terus berupaya mencari tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Apa yang dapat diperbaiki agar pelaksanaan program sesuai dengan perencanaannya? Saya rasa penting untuk menganalisis praktik pendampingan yang sudah dilakukan selama ini. Dengan demikian, saya memahami faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan saya dalam mendampingi kepala sekolah, khususnya dalam melaksanakan program kerja satuan pendidikan yang sudah disusun. Saat melakukan pendampingan kepada kepala sekolah dalam melaksanakan program kerja satuan pendidikan, ada beberapa hal yang saya lakukan. Hal-hal tersebut antara lain dengan: pertama, melakukan diskusi bersama kepala sekolah untuk menggali informasi terkait pelaksanaan program kerja tersebut. Kedua, memberikan umpan balik berdasarkan hasil diskusi. Tiga, memberikan dukungan pada kepala sekolah dalam melaksanakan program kerjanya. Keempat, mendampingi kepala sekolah dalam membuat laporan praktik baik dalam pelaksanaan program kerjanya. Nah, hal-hal itulah yang saya analisis. Kemudian saya bandingkan antara program yang disusun dengan pelaksanaannya. Juga melihat kesesuaian tujuan dengan hasil yang telah dicapai. Untuk melaksanakan analisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan saya dalam melaksanakan pendampingan, saya mengajak kepala sekolah berdiskusi dan meminta umpan balik terkait proses pendampingan yang saya lakukan. Kepala sekolah mengisi lembar refleksi yang sudah saya siapkan. Isian kepala sekolah itu selanjutnya saya gunakan sebagai bahan analisis. Analisis hasil refleksi kepala sekolah saya lakukan dengan menggunakan lembar analisis tulang ikan atau fishbone analysis. Masalah yang ingin saya analisis adalah keberhasilan pendampingan kepada kepala sekolah dalam melaksanakan program kerjanya. Saya lalu mengelompokkan faktor penyebabnya berdasarkan 4 kategori, yaitu diskusi berkala yang saya lakukan, umpan balik yang saya berikan, dukungan yang saya berikan pada kepala sekolah dalam pelaksanaan program kerjanya, dan pendampingan kepala sekolah dalam membuat laporan praktik baik keberhasilan pelaksanaan programnya. Untuk setiap kategori lalu saya identifikasi hal-hal yang sudah saya lakukan. Akhirnya saya menemukan apa saja faktor-faktor yang mengaruhi keberhasilan pendampingan saya kepada kepala sekolah dalam melaksanakan program kerjanya. Setelah menganalisis, saya menemukan bahwa ternyata keberhasilan pendampingan kepada kepala sekolah dalam melaksanakan program kerja satuan pendidikan ditentukan oleh: pertama, kemampuan pengawas sekolah dalam melakukan diskusi berkala. Kedua, keterampilan pengawas sekolah memberikan umpan balik yang tepat. Ketiga, keterampilan pengawas sekolah memberikan dukungan yang tepat dengan menerapkan metode pendampingan yang sesuai. Dan keempat, kemampuan pengawas sekolah mendampingi kepala sekolah melakukan unjuk kerja, menuliskan laporan praktik baiknya. Saya rasa sebagai pengawas, penting sekali menganalisis pendampingan yang kita lakukan kepada kepala sekolah. Karena pada praktiknya, tentunya kita harus dapat mengevaluasi praktik kita sendiri, agar pelaksanaan pendampingan ke kepala sekolah berjalan efektif dan lancar. Dengan melakukan analisis ini, saya menjadi lebih reflektif dalam proses pendampingan, sehingga selalu menyadari kelemahan dan keunggulan saya. Ini membuat saya terus memperbaiki praktik pendampingan yang saya lakukan.